Adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Hai, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama Miss Femi dalam ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apa kabar semuanya anak-anakku? Pasti luar biasa. Nah anak-anak, sekarang kita akan memulaikan ibadah kita. Sudah mandi semuanya belum? Pasti sudah dong. Makanya semuanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng kan? Oke, Miss ajak semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah anak-anak, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berkumpul lagi saat ini. Kami rindu untuk beribadah sekolah minggu. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Ini doa kami Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita akan memuji Tuhan, hati yang gembira. Silakan berdiri, kita nyanyi sama-sama pujian ini, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan pulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap? Tapi sebelumnya kita angkat pujian Goliat dan Daud. Oke, masih tetap berdiri ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumpannya tak. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumpannya tak. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Hai anak-anak, selamat pagi. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, anak-anak duduk yang manis ya, duduk yang rapi ya. Kita berdoa. Oh ya, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan melalui Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Nah, hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, biarkan firman Tuhan kami bisa dengar dengan baik dan kami melakukannya setiap hari. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, Miss Gusti akan bercerita dari Alkitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Miss Gusti akan bercerita tentang seorang anak kecil yang berani dan hidup di dalam Tuhan. Namanya Daud. Namanya siapa anak-anak? Ya, Daud. Wah, Pak Isai adalah papanya Daud.
Isai menyuruh Daud membawakan makanan kepada kakak-kakaknya di lembah terbanting. Ketika sampai di sana, di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya siap untuk berperang. Wah, waktu itu bangsa Israel akan berperang melawan bangsa Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pemimpin yang bernama Goliat. Goliat menantang pasukan Israel. Pasukan Israel melihat, wah, badan Goliat besar sekali. Pasukan Israel tidak ada yang berani melawan Goliat. Wah, kalau tidak ada yang berani, kalau tidak ada pasukan Israel yang berani, lalu siapa dong yang akan melawan Goliat? Anak-anak tahu siapa yang berani melawan Goliat? Ya, betul, Daud. Daud yang ingin mengalahkan raksasa Goliat. Tuanku, aku tidak takut pada orang Filistin manapun. Apa yang bisa kau lakukan, anak kecil? Apa yang tak bisa dilakukan anak kecil jika ia bersama Tuhan? Tuanku, Tuhan telah melepaskan aku dari singa dan beruang. Ia memberikanku kekuatan untuk mengalahkan mereka. Dia juga memberikanku kekuatan untuk mengalahkan orang ini. Kamu akan melakukan sendiri. Tidak, Allah bersamaku. Jadilah kehendakmu. Lalu Raja Saul memberikan baju kepada Daud untuk Daud pakai berperang. Tetapi bajunya kebesaran. Daud tidak jadi memakainya. Ini takkan bisa. Aku takkan bisa pakai ini. Baiklah. Setidaknya bawalah perisaiku. Tuhanlah perisaiku. Nah, kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantung yang dibawanya. Hup. Ya. Dan Daud juga memegang ali-ali atau umbannya, atau kalau zaman sekarang seperti ketapel dipegang oleh Daud. Nah, ketika Daud maju berperang, pasukan Filistin menertawakan Daud. Hahaha. Hah? Kenapa ya pasukan Filistin menertawakan Daud? Ya, karena waktu itu Daud terlihat kecil, tidak mungkin mengalahkan Goliat yang badannya sangat besar. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, Goliat, sarapan disajikan. Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Lalu Daud berkata,
engkau mendatangi aku dengan lembing dan pedang, tetapi aku Daud mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Daud berlari menemui raksasa Goliat serta mengambil batu dan bannya itu, atau kalau sekarang ketapelnya, waktu itu masih seperti diputar-putar lalu dilemparkan mengenai dahi Goliat. Kemudian raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Tuhanku tidak lemah. Pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang di dalam Tuhan. Wah, anak-anak, dari cerita tadi yang kita pelajari yaitu Daud percaya kepada Tuhan. Daud juga selalu mengandalkan Tuhan. Daud percaya Tuhan bersamanya melawan Goliat. Seperti kata Daud kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembingmu, tetapi aku Daud mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Anak-anak, Daud berani karena Daud hidup dengan Tuhan, selalu taat beribadah, berdoa, baca firman Tuhan, dan selalu bersukacita. Siapa yang mau berani seperti Daud? Iya, tentu semua anak-anak ingin berani seperti Daud. Bukan hanya berani ya, tetapi juga mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Anak-anak, apapun keadaan di hidup kita, tetap bersukacita, tetap percaya kepada Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan seperti Daud yang berani. Walaupun sekarang ada virus corona, anak-anak di rumah tidak perlu takut. Rajin berdoa, baca firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama keluarga. Nah, jika anak-anak keluar rumah, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yakin dan percaya bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita pasti berani seperti Daud. Saat anak-anak takut atau khawatir, satu hal yang anak-anak harus ingat ya. Yang anak-anak harus ingat, anak-anak langsung berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Oke anak-anak, bersama Tuhan kita bisa. Oke, sekali lagi ya, anak-anak ucapkan ya. Sekali lagi ya. Oke, sama-sama. Bersama Tuhan kita bisa. Baik anak-anak, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Anak-anak sendiri ya.
Oke, sekali lagi ya sama-sama. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke anak-anak, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami anak-anak-Mu mau berani seperti Daud, mau percaya kepada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkati kami, biarkan cerita firman Tuhan kami bisa melakukannya setiap hari di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak, bagaimana ceritanya tadi? Seru kan? Nah anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya yang rapi, jangan dilipat-lipat. Sambil memberi persembahan, kita angkat pujian Happy Ya Ya Ya. Yesus, terima kasih karena tadi kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, semoga boleh berguna untuk gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Berkati Papa Mama yang sudah memberikan kami uang persembahan untuk kami persembahkan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami juga boleh memuji-muji nama Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Saat ini ibadah kami sudah selesai, tapi kami rindu Tuhan, kami boleh bertemu kembali di minggu depan. Terima kasih Tuhan, sudah sangat baik memberkati kami di sepanjang ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat anak-anak yang sudah mengirimkan aktivitasnya di minggu yang lalu. Aktivitasnya keren-keren loh. Terima kasih juga buat Papa dan Mama yang sudah membantu anak-anak untuk mengirimkan aktivitasnya. Dan aktivitas minggu ini adalah mewarnai gambar Daud dan Goliat. Nanti Miss akan kirimkan file untuk mewarnai gambarnya di grup WA masing-masing ya. Nah, ibadah sekolah minggu kali ini sudah selesai. Jangan lupa ibadah minggu depan lagi ya. Sampai jumpa ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.